Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Selamat bergabung dalam pembahasan uh, tentang country living di dalam sesi Bible study ini. Kita sudah ada di bab 4 ya, pekerjaan di lokasi pedesaan. Namun sebelum kita mulai Bible study ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami menaikkan limpah syukur banyak terima kasih untuk segala kebesaran dan keagungan-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Pimpinan Tuhan yang tiada henti-hentinya melalui belas kasihan yang memberkati kami satu persatu di dalam pertumbuhan iman dan kepercayaan kami. Itu juga saat kami menjalani kehidupan pagi hari di Indonesia dan sore hari di Amerika, Kau masih mengizinkan kami bernafas sampai saat ini hanya karena kasih kemurahan yang Engkau miliki. Bapa, kami rindu mau belajar lebih dalam lagi tentang country living. Biarlah tuntunan Roh Kudus melalui firman-Mu ini, bacaan, dan bahkan amaran-amaran yang diberikan bagi kami boleh mengangkat hati kami untuk menjadi hamba-hamba yang menurut dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, berkati kami saat Bible study. Biarlah kiranya kami semua boleh mendapat berkat yang indah melalui penggambaran ini dan sekali lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakan Engkau selalu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur banyak terima kasih dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita saat ini masuk pada judul pekerjaan di lokasi pedesaan. Lebih berbicara lagi dari pada peluang-peluang dan bagaimana mengolah tanah. Dan kemarin ya sedikit review apa yang sudah kita pelajari di chapter 3 ya. Ada 2 pertemuan kemarin. Yang judulnya adalah sebuah permohonan kepada orang tua, di mana maaf, kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana anak-anak ini harus dijaga akhlak pikiran mereka, ya, dituntun untuk bagaimana memiliki budi pekerti yang baik. Dan dari apa yang kita pelajari bahwa pedesaan atau country living, ya, kehidupan di pedesaan ini adalah lebih uh, memungkinkan untuk hal-hal ini terjadi, ya, membawa anak-anak kita keluar dari kota, di mana juga melatih uh, fisik mereka, ya, melalui cara mengolah tanah. Dan juga kita kemarin membahas tentang bagaimana kejahatan di kota yang tiada henti-hentinya hari demi hari terjadi, semakin intens, ya. Dan ada banyak hal-hal yang justru menuntun kita orang tua atau bahkan anak-anak kita untuk jauh daripada Tuhan. Dan country living adalah tempat di mana kita bisa menuntun anak-anak kita, ya, kepada bagaimana hidup dengan cara-cara Tuhan. Kita membahas juga kemarin tentang kualitas kekristenan lebih mudah didapat di tempat sepi. Nah, dan ada banyak sekali statement-statement yang diulang-ulangi di situ yang mau menggambarkan
bahwa betapa pengaruh yang baik yang boleh didapat melalui alam. Ya, bagaimana kita belajar mendidik anak-anak kita untuk bersatu dengan alam, melihat penciptaan dan hasil-hasil dari penciptaan. Lalu ada yang menarik juga yang sempat kita bahas, ya, bahwa peristiwa apa yang terjadi di akhir zaman ini adalah hal-hal yang sama, ya. Di zaman Nuh, sebelum air bah itu, segala kejahatan itu, segala maksiat terjadi ada di situ, sehingga Tuhan melihat betapa jahatnya bumi waktu itu, ya. Dan kondisi ini, ya, sudah terjadi juga di zaman kita. Seperti pada zaman Nuh, segala jenis kejahatan terus meningkat, ya. Di sini ada juga judul yang sangat menarik yang kita sudah baca kemarin, subjudul, ya. Untuk mengamankan tujuan besar. Tujuan besar apa, saudara-saudara? Di sini kita lihat bahwa ada tujuan keselamatan, ya, di mana proses Yesus, ya, dikirim oleh Bapa untuk tugas penyelamatan, penebusan kepada manusia yang berdosa. Dan kondisi yang dipilih Bapa, ya, untuk anaknya ini adalah melalui sebuah kesederhanaannya. Kalau kita lihat kutipannya, sebuah rumah terpencil di perbukitan Galilea, sebuah rumah tangga yang ditopang oleh kerja keras yang jujur, menghargai diri sendiri, kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, setiap hari bergumul dengan kesulitan, penderitaan, pengorbanan diri, ekonomi, pelayanan yang penuh kesabaran dan sukacita, waktu untuk belajar di sisi ibunya dengan gulungan kitab suci yang terbuka, ketenangan fajar atau senja lembah yang hijau, pelayanan-pelayanan kudus di alam, studi tentang penciptaan dan pemeliharaan, dan persekutuan jiwa dengan Allah. Inilah kondisi dan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan awal Yesus. Dan begitu miris bagi pandangan dunia. Bagaimana seorang yang datang mau menyelamatkan dunia, tapi keadaannya begitu miskin. Namun di balik semua itu, disinilah ada banyak hal yang boleh kita belajar bagaimana ketika Tuhan kita Yesus pernah datang di dunia ini dengan segala keberadaannya. Ya, kita percaya kita sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, tentunya akan banyak mengambil contoh-contoh dan keteladanan Yesus. Jadi apapun gerak-gerik Yesus, mulai dari dia lahir, sampai dia salibkan, sampai dia ada di dalam kerajaan surga, ya. Terlebih lagi masanya selama dia ada di bumi, itu adalah semua keteladanan. Keteladanan dia masa kecil, keteladanan dia dewasa, ya. Itu dipertontonkan dan kita semua sudah baca riwayatnya melalui Injil. Ada banyak hal penting yang boleh kita ikuti. Dan juga dikatakan orang-orang terpandang, nabi-nabi dulu, mereka semua juga mengalami hal yang sama, ya. Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Elisa, mereka ini mengalami hal-hal yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh Yesus, ya. Mereka dibesarkan di rumah-rumah desa, mereka hanya tahu sedikit tentang kemewahan, mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka untuk kesenangan. Banyak dari mereka dipaksa bergelut dengan kesukaran dan kemiskinan. Ya. Tapi mereka apa? Mereka dipimpin oleh prinsip dan pertumbuhan kuat, murni dan benar. Jadi ketika dipanggil untuk melayani, mereka siap dengan kekuatan fisik dan mental. Semangat yang membara, perencanaan dan kemampuan eksekusi, dan ketawahan dalam menghadapi kejahatan. Dengan demikian mereka jadi kekuatan positif bagi dunia. Luar biasa, saudara-saudara. Kita dapat pelajaran yang sangat berharga melalui nabi-nabi ini dan keteladanan Yesus. Itu saudara-saudara yang kurang lebih yang sudah kita sempat bahas kemarin, ya.
Dari bagian review ini mungkin ada yang mau ditambahkan, saudara-saudara. Mungkin ada yang terlewatkan. Baik, jadi di sini kita lihat bahwa apa namanya, amaran dan pekerjaan ini ya yang melalui Ellen G. White disampaikan untuk dikabarkan pada generasi kita ya adalah sesuatu yang bukan tentunya tanpa alasan. Yang kedua, sudah ada keteladanan yang diberikan sebelumnya ya, dan berkali-kali diulang-ulang bagaimana tanah dikelola, membawa kekuatan fisik, menuntun kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mudah buat kita, dan maksudnya lebih mudah, lebih peka buat kita untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan ketika kita berada di country living. Saat ini, di pelajaran keempat ini, kita belajar tentang pekerjaan di lokasi pedesaan. Mari kita lihat. Lahan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau tanah tersebut diolah dengan berkat Tuhan, juga tentunya akan memberikan hasil untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya, kalau tanah tersebut diolah dengan berkat Tuhan. Di sini kita melihat dari statement-statement ini, kebergantungan kita kepada Tuhan. Itu sangat jelas ya. Kita tidak boleh berkecil hati karena kegagalan yang nyata dalam hal-hal duniawi atau kekecewaan karena penundaan. Kita harus mengolah tanah tersebut dengan gembira, penuh syukur, ya, penuh harapan, penuh rasa syukur, mempercayai bahwa bumi menyimpan kekayaan di pangkuannya untuk diraih dalam pekerjaan beriman. Perbekalan lebih berharga dari emas ataupun perak. Hasil yang kurang baik yang ditimpakan kepadanya adalah kesaksian palsu. Dengan pengolahan yang tepat dan cerdas, bumi akan menghasilkan harta karun untuk kepentingan manusia. Gunung-gunung dan bukit-bukit berubah menjadi tua seperti pakaian, tetapi berkat Allah yang menghamparkan meja bagi umatnya di padang gurun tidak akan pernah berhenti. Di paragraf ini kita mau melihat bahwa sebenarnya ketika ada kemauan, ya, kita diamarkan, ada kemauan, kita mengolah tanah dengan gembira, dengan penuh ucapan syukur, kita mengolah tanah dengan memiliki rasa yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Segala hal-hal tentang bagaimana kita istilahnya memiliki tumbuhan yang baik, tumbuhan yang subur, yang bertumbuh dengan menghasilkan buah-buah atau menghasilkan tanaman yang baik, oleh karena kita mau bersama dengan Tuhan mengolah tanah itu. Pengolahan yang tepat dan cerdas akan menghasilkan karunia dan harta karun ya untuk kepentingan manusia. Jadi konsep-konsep seperti ini sebenarnya kita sudah pahami dan kita sudah lihat bagaimana tidak bisanya kita lepas dari Tuhan dalam hal country living ini. Dan kita sudah bahas ya, bahwa Tuhan akan menuntun kita dari poin ke poin. Oke, di paragraf ini ada yang mau tambahkan? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Jadi kita lihat di situ bahwa kalau saja kita menanam ya akan ada hasilnya. Seperti itu ya. Masa-masa yang sulit ada di hadapan kita. Dan ada kebutuhan besar bagi keluarga-keluarga untuk keluar dari kota-kota menuju ke pedesaan. Agar kebenaran dapat dibawa ke jalan-jalan kecil dan jalan-jalan raya di bumi. Banyak hal bergantung pada
peletakan rencana-rencana kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan tekun melaksanakannya. Lebih banyak yang bergantung pada aktivitas yang dikuduskan dan ketekunan daripada kejeniusan dan belajar dari buku. Jadi saudara-saudara, ketika kita ketika kita mendengar amaran, bagaimana kita harus menghadapi kehidupan masa depan yang sangat tidak menentu melalui kesukaran-kesukaran. Contoh, ya, tadi pagi ada sahabat saya yang mengirimkan sebuah kutipan dari sebuah sosial media yang menyatakan baru-baru ini, awal bulan ini, Bill Gates datang ke Indonesia. Dia bertemu dengan presiden kita. Lalu mereka membicarakan beberapa proyek. Dan sempat keluar di beberapa berita juga bahwa Indonesia siap untuk dalam tanda kutip menjadi seperti kelinci percobaan dari vaksin yang akan diterapkan oleh Bill Gates. Ya, dan di situ banyak sekali pertentangan. Ya. Indonesia katanya siap untuk divaksin. Dan ada banyak sekali pertentangan di situ yang menolak. Ya, seakan-akan seperti jadi kelinci percobaan dan semua wajib. Lalu Menteri Kesehatan kita juga sudah menandatangani MOU-nya ya. Nah, artinya kalau tidak ada pergerakan dari massa, ya, tidak ada demonstrasi dari massa untuk melakukan penolakan, di mana jatuh temponya 1 Desember tahun ini, artinya semua akan mengikuti program itu. Ya. Dan contohnya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu seperti COVID yang sudah cukup membuat boleh dikatakan bumi bergoncang, ya, oleh karena program-program di dalamnya seperti tinggal di rumah aja, pakai masker, vaksinasi dan segala macam itu yang sudah benar-benar terlaksana. Artinya kalau di hal sebelumnya sudah pernah dilakukan, ke depan ini juga pasti akan tentunya terjadi. Nah, ini sebagian kecil contoh-contoh tekanan-tekanan apa yang akan terjadi ya, kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di masa depan. Nah, tuntunan firman Tuhan mengajarkan kita, mari, ya, karena hanya ada sedikit waktu buat kita datang ke pedesaan, bawa anak-anak kita, didik mereka di sana, ya, dan Tuhan yang akan menuntun kita dari poin ke poin, apa yang harus kita lakukan, ya. Dan ini adalah satu amaran yang sangat penting buat kita di akhir zaman ini, karena lihat dari kesemerawutan keadaan dunia ya, sudahlah jauh-jauh Indonesia sudah banyak menghadapi kekacauan yang luar biasa saat ini, mulai dari sistem dan program-program yang dulunya kita anggap akan menolong dan membantu masyarakat, tetapi pada akhirnya juga kita lihat bahwa tetap sesuai firman Tuhan kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan besar di masa lalu. Ya. Dari kutipan yang kita baca, ada hal-hal yang menjadi pembanding ya. Dikatakan, yang saya ulangi lagi ya, banyak hal bergantung pada peletakan rencana-rencana kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya oke, ada firman Tuhan tentang country living, mari kita buat rencana-rencana country living. Ya, dan dengan tekun melaksanakannya. Lalu lebih banyak yang bergantung pada aktivitas yang dikuduskan dan ketekunan daripada kejeniusan dan belajar dari buku-buku. Artinya aktivitas yang dikuduskan adalah ketika Tuhan bilang mari kita country living, mari kita olah tanah. Ya. Ini hal-hal yang dimaksud apa yang sudah kita lihat dari kutipan ini. Semua talenta dan kemampuan yang diberikan kepada agen-agen manusia
Jika tidak digunakan, tidak ada artinya. Oke, saudara, ada yang mau kasih masukan sejauh ini? Halo Kak, Ya, silakan. Setuju. bisa dengar Kak? Ya, bisa. Oke. Ya, jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Lagi. Um, ya, jadi sekarang orang berada di bab 4. Nah, sekarang di bab 4 itu, kalau orang sudah ada di country living, orang mau bikin apa kan? Seperti itu. Jadi, di country living itu kan pekerjaan kita adalah mengelola tanah. Jadi, waktu kita mengelola tanah, di sini yang tadi Kak Opin sudah baca, mungkin ada juga translate yang kurang tepat. Terus kita baca bahasa Inggrisnya, baru kita bisa make sense. Jadi um, waktu kita pergi di country, oke, terus kita mau cultivate the land atau mau olah tanah itu, jadi dibilang di situ kita kalau misalnya ya hasil hasil karena kan yang kalau di Indonesia yang orang sudah bahas waktu lalu lempar apa namanya lempar biji Benih. aja sudah bertumbuh benih Ya, ya lempar benih aja di tanah itu kan tanahnya subur ya tapi kalau orang di sini dengan 4 musim itu uh, lebih susah gitu teman-teman jadi banyak yang kita lihat di situ adalah banyak orang yang discourage atau banyak orang yang kecewa karena satu apa tanam buah-buah itu nggak ada hasilnya langsung mati musim salju apa musim dingin ya musim dingin terus kalau udah musim semi atau musim panas nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah sekarang di sini kita dikasih counsel atau dikasih apa namanya dikasih nasihat bagi kita bahwa kita itu jangan kecewa kalau hal-hal yang kita lakukan itu tidak ada hasilnya. Tapi di sini dia bilang kita itu harus apa namanya harus bekerja dengan cheerful, dengan penuh gembira, penuh harapan ini hopefully ya maksudnya harapan bahwa itu tanah yang kita kelola itu akan menghasilkan dan nanti di bawah dikasih tulis kenapa. Jadi harus jangan kecewa, ya harus gembira, penuh harapan, harus penuh dengan rasa syukur and believing ya. Ini kata kunci believing itu yang di paragraf 1 itu percaya bahwa bumi itu akan menghasilkan apa namanya akan menghasilkan akan menghasilkan bahwa the earth hold in her bosom rich. Jadi bumi itu akan menghasilkan dia punya buah kalau for the faithful worker. Jadi ini ya garis-garis bawah yang kita lihat itu faithfulnya itu dengan sungguh-sungguh. Oke, kita dengan sungguh-sungguh untuk orang yang bekerja. Jadi dia punya kunci itu adalah kalaupun ada delay, ada penundaan, ataupun kalau hasilnya gagal, kita tetap harus mengolah dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dan harus faithful ya, maksudnya faithful itu harus tetap bekerja atau jangan jangan give up lah, seperti itu. Nah, terus di paragraf 2 itu mana dia ya? punya translate mungkin apakah Paragraf 2 ini Nigard, ya ya, paragraf 2 itu di atas di atas lagi Kak. atas ya. Ya, yang tadi kita kasih komen itu paragraf 1. Ini paragraf 1. Ya, terus paragraf 2 itu oh mungkin di apa namanya yang dikirim di itu the next one ya yang hasil yang kurang baik itu yang CL40 17 paragraf 4 17.4 Ini di hasil yang 17. kurang baik mungkin hasil yang kurang baik dia punya nah, itu Oh, di bawah mungkin. ya ya sudah kak itu hasil yang kurang baik jadi itu Oke, baku oke. sambung di atas lagi ya jadi Ya, sorry ya. sorry satu paragraf itu baku sambung naik lagi ke atas hasil yang kurang bagus naik lagi kak ya itu kalau bahasa Inggris niggard oke kita baca
niggardliness. Laid to her charge is false witness. Kalau bahasa Indonesia di translate-nya, hasil yang kurang baik yang ditimpakan kepadanya adalah false witness. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini niggardliness itu kalau dalam konteks itu adalah orang yang nggak faithful, bukan hasil yang kurang baik. Jadi kan dibutuhkan worker yang faithful atau orang yang faithful untuk bekerja di tanah. Tapi orang yang nggak faithful itu mengolah tanah itu akan jadi false witness gitu. Padahal kalau kita bekerja dengan faithful, itu blessing ini Tuhan promise ya. Ini kan promise apa janji Tuhan bahwa tanah itu akan menghasilkan kalau kita bekerja dengan sukacita, bekerja dengan penuh harapan, percaya bahwa tanah itu ada dia punya kekayaan yang di-store atau disimpan untuk faithful workers atau untuk orang bekerja dengan faithful ya, maksudnya nggak menyerah gitu. Tapi orang yang niggard ini niggardliness itu sama dengan niggard atau nggak faithful, hanya bekerja sedikit-sedikit begitu. Itu dia punya konteks. Hanya kayak I'm not saying malas, tapi nggak faithful bekerja, itu akan jadi false witness dengan dia punya tanah itu. Istilahnya kalau kita nggak faithful bekerja, itu hasilnya bumi itu nggak akan menghasilkan yang Tuhan sudah sediakan di tanah itu. Nanti kan di bawah taknya. Makanya bagaimana untuk orang yang faithful ini ya, dibilang dengan proper atau dengan pengolahan tanah yang tepat dan cerdas, intelligent ya, bumi akan menghasilkan harta karun untuk kepentingan manusia. Jadi bukan harta karun yang emas atau perak, bukannya, ini berbicara mengenai tanaman gitu. Jadi kalau kita dengan cara yang tepat, yang cerdas itu untuk cultivate, untuk mengolah tanah, itu tanah akan menghasilkan. Jadi misalnya orang di Amerika gitu, di dataran tinggi atau di mana atau tanahnya kayak bagaimana, kita harus find out ya proper cara mengolah tanah itu yang tepat, intelligent. Dan kita mungkin untuk mengolah tanah mungkin ada gagal atau ada yang berhasil. Jadi kita harus harus belajar bagaimana, oh kalau bikin ini bisa berhasil. Kalau nggak salah kan kita tahu di buku Ellen White ada cara yang Ellen White tunjuk untuk mengolah tanah gitu. Jadi kalau kita tahu cara mengolah tanah itu, doesn't matter kita punya situasi bagaimana, Tuhan sudah berjanji kalau kita faithful dengan proper, dengan cara yang tepat itu akan menghasilkan itu hasil ya, itu juga akan menghasilkan. Dia punya apa, akan menghasilkan, dia punya hasil tanaman yang kita tanam gitu. Jadi dibilang di sini mana itu, gunung-gunung, bukit-bukit berubah menjadi tua seperti pakaian, tapi berkat Allah yang menghamparkan meja bagi umatnya di padang gurun tidak akan pernah berhenti. Jadi teman-teman, kita lihat ya di sini bahwa itu tanaman itu akan menghasilkan buahnya itu berkat Tuhan gitu loh. Jadi itu bukan apa ya, maksudnya memang ada usaha yang kita lakukan, tapi kita harus makanya pergi country living itu kan berketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Baik mengolah tanah, mau bangunan, mau apa semua. Jadi Tuhan yang akan Tuhan memberkati, tapi Tuhan akan lihat kita seberapa kita faithful untuk mengolah tanah itu. Jangan seperti ini, oh ya buahnya nggak tumbuh atau ini tanamannya ya udah give up, di sini nggak akan tumbuh-tumbuh. Itu namanya di atas niggardliness atau orang yang malas gitu, atau orang yang nggak faithful gitu, itu akan jadi false witness. Jadi orang yang pergi country living yang nggak menghasilkan apa-apa, terus nggak coba, nggak faithful, nggak ada menggunakan pikiran yang Tuhan berikan, nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan akhirnya terus bergantung kepada pergi ke toko beli-beli makanan, itu false witness loh. Itu jadi istilahnya saksi palsu untuk orang yang pergi ke country living, karena di country living itulah justru bagaimana kita mengolah tanah dan menghasilkan, karena Tuhan ada blessing, ada promise, dia punya blessing untuk orang yang faithful. Ini blessingnya akan menghasilkan banyak, bukan hanya sedikit di sini ya, dibilang tadi. Jadi Kak Opin sudah baca sampai di paragraf mana Kak tadi? Sorry kita.
Sampai di Apa? 17,5. Oh, 17,5. Ya, jadi dibilang di sini juga bahwa masa-masa sulit kan akan ada, dan ada kebutuhan besar bagi keluarga-keluarga untuk keluar dari kota-kota menuju pedesaan agar kebenaran dapat dibawa ke jalan-jalan kecil dan jalan-jalan raya di bumi. Banyak hal bergantung pada rencana, pada peletakan rencana kita sesuai dengan firman Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Lebih banyak yang bergantung pada aktivitas yang dikuduskan dan ketekunan daripada kejadian. Ini dia Kak, ini yang kita mau garis bawahi tadi. Jadi more depend upon consecrated activity. Jadi dibilang di sini ya, untuk mengolah tanah itu kita harus lebih depend atau lebih bergantung kepada consecrated activity and perseverance dan upon genius and book learning. Jadi perseverance lagi ya, ini kata yang harus di underline lagi. Jadi perseverance itu dengan tekun. Tadi pertama dibilang faithful, itu perseverance. Continue dengan apa maksudnya, nggak give up, nggak menyerah gitu ya. Daripada book learning. Jadi misalnya nggak masalah orang mau belajar di buku-buku, tapi untuk mengolah tanah itu sepertinya orang harus tahu kondisi tanah itu bagaimana untuk menghasilkan. Kalau ini nggak tumbuh begini, coba orang bikin cara. Perseverance, faithful, maksudnya terus menerus sampai nggak kick, istilahnya nggak malas lah untuk mencoba tanah itu. Terus dibilang all talents ya, ini semua talenta dan kemampuan given to human agents, diberikan kepada agen-agen manusia, kalau tidak digunakan tidak ada artinya. Nah, ini dia. Jadi Tuhan akan kasih kita kebijaksanaan. Bagaimana saya bisa mengolah tanah? Dengan tekun ya, kita trial and error. Makanya kan tadi dibilang, kalau gagal tadi kan tadi paragraf 1, kalau gagal nggak apa-apa, terus coba sampai kita dapat metode yang tepat di tanah kita. Mungkin ya tadi kita bilang kalau di Indonesia mungkin gampang dibandingkan di Amerika. Kalau di Amerika ada tanah yang rocky, berbatu-batu, ada tanah yang masih lebih subur dibandingkan yang lain, jadi macam-macam di situ. Makanya Tuhan sudah janjikan kepada kita di buku Country Living, kalau kita faithful, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita perseverance dengan usaha-usaha yang tekun, kalau gagal sementara tidak apa-apa. Terus gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita gitu. Kalau kita nggak gunakan kita punya talenta atau minta wisdom dari Tuhan, nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi sekarang kalau nggak ada hasilnya gimana gitu? Apakah saya akan give up? Apakah saya akan, oh ya nggak ada hasilnya ya udah gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Disinilah dilatih kesabaran kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, bagaimana kita benar-benar mau berusaha untuk bertanam. Dan kalau kita lakukan itu, ini janji Tuhan sudah diberikan kepada kita, tanah itu akan menghasilkan dengan penuh ya, dengan hasil yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita meager atau hanya nggak mau trial, nggak mau coba, gagal kita sudah menyerah, itu akan jadi false witness atau akan jadi saksi yang salah untuk apa kita di country, akhirnya give up, and then akhirnya yang Tuhan minta untuk bekerja kita di tanah itu tidak terjadi, dan akhirnya tetap aja sama aja kehidupan kota dibawa ke desa, yaitu tetap bergantung kepada pergi ke toko beli makanan dan seterusnya. Padahal salah satu tujuan Tuhan kita country living adalah untuk supply apa kita punya kebutuhan sendiri, itu kita bisa dapat makanannya terlebih dari tanaman yang ada di tempat kita di country living. Oke Kak, thank you, itu aja. Baik. Terima kasih untuk penegasannya ya, Pastor Joy. Jadi saya mau share sedikit pengalaman waktu kami pertama kali country living. Kan memang dari masa kecil juga, masa remaja ya, kita udah lihat bagaimana orang menanam, tapi kita tidak mengalami proses itu. Kita belajar bagaimana mencangkul. Ya, tahulah mencangkul, paras kebun waktu itu masih pakai parang ya, belum ada mesin. Dan
apa namanya, proses itu mendidik kita di masa-masa yang singkat. Waktu itu kita belajar tidak tidak intens ya, karena kita tidak tinggal di kebun, tapi kita punya kebun dan kita belajar. Waktu kita datang ke country living, oke, mencangkul bisa, paras ya ada mesin ya, mesin paras. Lalu bagaimana kita bikin bedeng-bedeng itu kita tanya dari tetangga-tetangga kebun, dan banyak diskusi dengan tetangga-tetangga kebun yang notabene adalah petani. Mereka banyak sekali share kepada kita cara-cara menanam. Kadang-kadang ada ilmu yang mereka share juga untuk lihat bulan. Jadi ada kapan untuk kita bisa melakukan proses itu. Orang mau masak, mau goreng Nah, terong. lalu apa namanya? Di mana kita dapat ilmu juga dari mereka, dan ketika kita praktekkan ya, bagaimana cara menanam pisang, menanam nanas dan markisa dan buah-buah yang lain. Juga tentunya kita menanam apa istilahnya apotek hidup ya, bumbu-bumbu daun itu yang ada di pasar, kita beli bibitnya, kita tanam semua. Kita belajar juga dari apa namanya, tetangga-tetangga kita, dan kita juga ketika hasilnya keluar ada ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kutipan tadi juga bilang bahwa semua atas izin Tuhan ya. Dan so far ya, selama ini sih kami tidak pernah mengalami, puji Tuhan ya, apa yang ditanam itu tidak bertumbuh ya. Selalu apa yang kami tanam dia bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Puji Tuhan. Dan itu ketika ada hasil buah yang boleh kita nikmati, kita sangat merasakan apa ya, sukacita itu loh. Kadang ya kita tahu Tuhan ada, tapi di saat kita makan markisa yang baru kita petik dari buah, atau nanas atau pisang yang kita nikmati ya, karena kita tahu contohnya ya, pisang-pisang yang dijual di pasar-pasar atau di supermarket kan ada banyak sudah pakai apa istilahnya karbit ya, dipaksakan untuk masak agar bisa dikonsumsi ya. Tapi ini kan dia masak di pohon, sudah setengah masak kita potong lalu kita simpan 1-2 hari dan mulai menguning, dan kita bisa menikmati pisang itu. Terasa segarnya itu berbeda dengan hal-hal yang kita beli. Dan waktu kita mencicipi itu, kita merasakan bahwa luar biasa Tuhan, sangat indah Tuhan, sangat baik Tuhan. Itu benar-benar kita kita alami, saudara-saudara. Jadi memang semua berproses. Seperti tadi yang Sister Joy tekankan, ya beberapa hal. Namun bukanlah suatu apa ya, di kutipan-kutipan sebelumnya, ketika kita mau melakukan ini, kita bawa semua di dalam doa, tuntunan Tuhan akan terjadi, dan kemauan untuk dijadikan mau itu akan muncul. Semua ketika kita berserah kepada Tuhan, dan tuntunan untuk melakukan itu lebih lebih apa ya, mulai pelan-pelan, lama-lama kita intens dan tekun ya. Di sini kutipannya bilang dengan tekun kita lakukan. Ya, mungkin mungkin ya, saya tidak tahu ya. Kita di depan nanti akan alami ya, mungkin tidak bertumbuh seperti hal-halnya gagal ya. Tapi kan di sini kita diajar ketekunan ya, kesabaran sebagaimana nabi-nabi juga, sebagaimana Tuhan Yesus datang dengan apa namanya, kesederhanaan. Mereka dididik di padang belantara. Musa kita lihat dididik 40 tahun di padang belantara sehingga dia bisa dibawa kembali ke Mesir untuk menuntun apa namanya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan menuntun ribuan orang ini, saudara-saudara, bukan satu pekerjaan yang mudah ya. Butuh apa namanya, jiwa yang terlatih. Makanya dalam kutipan Roh Nubuat bilang Musa adalah orang yang paling sabar di muka bumi yang pernah ada. Ini dia ditempa melalui proses-proses kesederhanaan, kesulitan, ya, untuk menghadapi hal-hal ini. Dan disinilah kita juga berproses. Jadi bukan berarti, wah ini nggak jadi lalu ada kegagalan. Nah, juga tadi ditekankan bahwa
ketika kita di country living, bagaimana kita belajar semua itu untuk bagaimana nanti kita nikmati, ya, akan menjadi satu kesaksian bohong ketika kita tinggal di country living, tapi kita hanya belanja makanan, ya, tidak menikmati apa yang dari kita. Ada yang mau kasih tambahan yang lain, saudara-saudara? Silakan. Ada masukan? Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Kembali ke metode yang lebih sederhana, akan dihargai oleh anak-anak dan remaja. Bekerja di kebun dan ladang akan menjadi perubahan yang menyenangkan dari rutinitas pelajaran abstrak yang melelahkan, di mana pikiran muda mereka tidak boleh dibatasi. Saudara-saudara, mungkin kalau anak-anak yang ada di kampung, ya dari kecil mereka sudah lihat orang tua mereka cara menanam, sehingga mereka juga dari kecil juga sudah belajar itu, ya. Jadi tidak membatasi, walaupun dia ada di kampung, dia sudah terbiasa dengan hal-hal itu, belajar berkebun dan belajar menanam. Saya lihat di tempat kami ada anak-anak yang masih remaja, tapi dia sudah paham bagaimana cara menanam, ya, bagaimana cara panen, ya. Jadi apalagi anak-anak yang datang dari kota untuk melihat hal-hal ini akan menjadi satu hal yang apa ya, yang baik buat mereka. Sepertinya kayak refreshing, ya. Kalau di kota kita banyak lihat anak-anak yang kutu buku, belajar dan belajar dan belajar, tapi ketika ada di country living mereka belajar, ya, secara fisik, langsung terlibat dan memahami proses, ya, dari bagaimana menanam, mengolah tanah. Nah, bagi anak-anak yang lemah, yang menganggap pelajaran dari buku melelahkan dan sulit diingat, hal ini akan sangat berharga. Saudara, ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau saudara suruh saya belajar ya seperti kutu buku, bisa. Tapi kalau saudara suruh saya ke lapangan untuk melakukan hal-hal itu, saya lebih senang, ya. Dan ini pengalaman pribadi saya dari kecil juga. Jadi luar biasa kutipan ini ya. Ada kesehatan dan kebahagiaan baginya dalam mempelajari alam, dan kesan-kesan yang dibuat tidak akan pudar dari pikirannya, karena mereka akan dikaitkan dengan objek-objek yang terus-menerus di depan matanya. Jadi saudara-saudara, kita lihat ada yang ada yang boleh kita bentuk untuk anak-anak. Ada suatu hal yang boleh kita tawarkan bagi mereka, ya, di mana terlibat langsung dengan alam. Ya. Jadi nggak sekedar kalau program-program sekolah atau kuliah kan, ayo kita seperti Mapala, ayo kita pergi camping, ayo kita di trekking, hiking, ya, segala macam hal-hal itu, cari jejak dan segala macam itu kegiatan ekstra yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Tapi kalau konteks country living ini memang terlibat langsung, mungkin waktunya bisa lama, mungkin terus belajar dan terus belajar tentang bagaimana anak-anak ini dengan alam, dan adalah satu hal yang indah. Oke. Ada tambahan lagi, saudara? Belum, kita lanjut ya. Dengan sebidang tanah dan sebuah rumah yang nyaman. Tanah harus diolah untuk menunjukkan kekuatannya. Tetapi tanpa berkat dari Tuhan, dia bukan apa-apa. Sekali lagi ya, kalau di atas kita lihat kutipan, bagaimana kita bergantung pada Tuhan, di sini juga sama halnya. Di awal mula, Tuhan melihat hal-hal yang telah dia ciptakan dan menyebutkan bahwa semuanya sangat baik. Kutukan yang ada pada bumi adalah akibat dari dosa. Tetapi haruskah kutukan ini dilipat gandakan karena dosa yang terus meningkat? Ketidakpedulian adalah suatu yang amat buruk. Ya. Hamba yang pemalas semakin membawa keburukan bagi kebiasaan malas mereka. Banyak yang tidak ingin mendapatkan roti lewat keringat di kening mereka. Dan mereka menolak untuk mengolah tanah. Tetapi bumi
punya berkat tersembunyi di dalamnya untuk mereka yang punya keberanian, keinginan, ketekunan untuk mendapatkan harta karunnya. Para ayah dan ibu yang memiliki sebidang tanah dan sebuah rumah yang nyaman adalah para raja dan ratu. Digambarkan seperti itu, saudara-saudara. Di kutipan 18 paragraf 2 ini. Jadi, kalau kita lihat masalah tanah, kita diyakinkan bahwa semua ada hubungannya dengan Tuhan tentunya. Ya, berkat dari Tuhan, tadi juga di atas sudah disinggung. Ya, kalau kita menanam, ada hasilnya. Itu adalah bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam hal mengolah tanah. Dan bukan juga berarti ketika dosa semakin banyak bertumbuh, ya semakin besar, apakah kutukan harus dilipat gandakan juga? Ini kan adalah satu istilahnya pertanyaan. Dan kalau itu dilakukan, saudara-saudara, kita sudah lama selesai, saudara-saudara. Ya, mungkin tidak Bible study lagi. Ya, ketika Tuhan memiliki otoritasnya atau menyampaikan otoritasnya pada kita. Kalau ketika kutukan itu harus dilipat gandakan. Disinilah kita belajar bagaimana betapa pentingnya country living itu. Ada yang mau kasih tambahan saudara-saudara? Silakan. Iya, Kak. Ya, silakan Sister. Bagus sekali ini kutipan karena ini semua berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Jadi dibilang di sini dengan sebidang tanah dan sebuah rumah yang. Jadi dari paragraf pertama memang orang harus ingat ya, itu semua kalau tanah kita menghasilkan itu semua karena blessing dari Tuhan. Maksudnya itu semua pemberian Tuhan untuk kita manusia. Jadi karena kita sudah berdosa dan tanah kita sudah dikutuk, makanya kan kalau kita lihat ya pekerjaan Adam dan Hawa waktu mereka Tuhan ciptakan, mereka kan disuruh untuk memelihara taman Eden. Jadi sebelum jatuh dalam dosa ya dia punya keadaan jauh sekali berbeda dengan keadaan kita pada saat ini. Di keadaan saat kita ini harus dengan berpeluh, harus dengan bekerja keras untuk bisa menghasilkan ya. Makanya kan tadi dibilang yang kutipan di atas bilang, kalau kita malas atau kurang gigi untuk mengolah tanah itu akan menghasilkan false witness atau bahasa Indonesia Kak, can you help me out? False witness itu saksi yang salah ya, saksi yang salah. Nah, jadi terus di sini dibilang bahwa orang yang tidak peduli, ketidakpedulian adalah sesuatu yang amat buruk. Ketidakpedulian yang apa? Nah ini dibilang slothful servant. Hamba yang pemalas semakin membawa keburukan akibat kebiasaan malas mereka. Ya, jadi kalau kita untuk mengolah tanah itu, ini sudah diulang-ulang ya dari tadi paragraf 1, sekarang orang yang persevere, orang yang tekun, orang yang faithful. Ini juga dibilang orang yang malas itu akan menghasilkan kebiasaan yang malas. Terus dibilang banyak orang yang tidak ingin mendapatkan roti lewat keringat di kening mereka dan mereka menolak untuk mengolah tanah. Jadi mereka malas gitu, ya udah kalau tanahnya nggak berhasil atau nggak menghasilkan apa-apa ya udah gitu loh. Tapi nggak bisa seperti itu, nggak bisa malas. Kita harus kita harus faithful, kita harus jangan pernah menyerah, kita harus terus menerus untuk minta wisdom atau kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengolah tanah itu. Dan tadi di atas yang paragraf di atas yang itu harus dia bilang simpler method atau cara yang lebih sederhana. Jadi Tuhan punya cara itu nggak complicated sebenarnya. Untuk mengolah tanah itu sederhana, tapi kita harus ada wisdom dari Tuhan bagaimana untuk mengolah tanah itu. Dan dibilang di situ bahwa kalau kita tidak malas, kalau kita betul-betul faithful sama Tuhan atau faithful untuk bekerja dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan, kita tidak menyerah walaupun hasilnya mungkin
gagal atau tertunda, itu dibilang Tuhan akan apa? Memberkati itu tanah dan ada hidden blessing, ada berkat yang tersembunyi di dalamnya untuk mereka yang punya courage ya, punya keberanian, keinginan dan ketekunan. Nah, ini diulang-ulang lagi ya. Kita harus courage, ada keberanian, ada keinginan dan ketekunan untuk bisa menghasilkan tanah itu gitu. Jadi ini kata-kata yang kita harus garis bawahi bagaimana untuk mengolah tanah itu. Jangan pernah menyerah. Terus ini kutipan yang kita suka sekali ya, yang dibilang bapak-bapak dan ibu-ibu, para ayah dan ibu yang memiliki sebidang tanah dan semua rumah yang nyaman adalah para raja dan ratu. kalau kalau berbicara sebagai para raja dan ratu, coba kalau kita lihat ya presiden-presiden atau gambar-gambar para raja dan ratu, mereka makannya itu apa gitu. Mereka makannya kalau di konotasinya itu mewah, tapi maksudnya dalam kutipan ini adalah makanannya itu berlimpah. Berlimpah itu dari mana? Dari hasil tanah yang mereka peroleh gitu. Jadi hasil tanah yang mereka peroleh itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama mereka nggak malas. Kalau ada gagal, kalau tanah gagal menghasilkan, mereka nggak give up, nggak pernah menyerah. Mereka terus bertekun, mereka um, bergantung kepada Tuhan akan tanah apa blessing yang Tuhan berikan dengan tekun untuk bekerja untuk tanah itu, dan mereka hopeful ya, maksudnya berharap bahwa tanah ini pasti akan menghasilkan. Jadi kita puji Tuhan baca kutipan ini atau belajar pada saat ini bersama-sama dengan teman-teman semua, karena orang punya situasi beda dengan teman-teman di Indonesia yang kita sudah lihat. Kalian di sana sangat gampang untuk tanam, di sini susah. Jadi dengan kutipan ini mengajarkan kepada kita sebelum country living orang di sini bahwa kalaupun ada kegagalan, kalaupun ada apa-apa di saat orang country living, inilah kutipan yang Tuhan berikan kepada orang bahwa tetap bertekun, jangan malas, terus berusaha dan minta Tuhan talenta yang Tuhan sudah gunakan itu terus untuk cari ya, yang tadi Calvin bilang, banyak orang-orang yang ada pengalaman, tanya mereka yang sudah tahu gitu, tanya orang-orang yang sudah berhasil, apa rahasia yang mereka lakukan, dan mereka akan kasih, mereka punya pengalaman dan kita bisa ambil dari pengalaman itu. Jadi jangan malas gitu, maksudnya find research, cari sumber, minta kepada Tuhan kemana saya harus bertanya atau apa yang saya harus lakukan. Tuhan akan berikan kepada kita dan itu akan menjadi blessing dan akan menjadi bukan false witness ya, tapi akan menjadi good witness kepada orang-orang bahwa ini kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan minta sama Tuhan, Tuhan sudah berjanji akan memberkati dan memberkati tanah itu, memberkati hasilnya, dan orang-orang yang tinggal di country living seharusnya seperti raja dan ratu. Artinya makanannya itu berlimpah ruah. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi mereka juga bisa menjadi blessing, berkat bagi community, bagi orang-orang di sekitar, membagikan makanan mereka, atau bisa juga menjadi sumber mata pencarian untuk jual makanannya atau tanaman yang mereka hasilkan untuk supaya mereka bisa menyokong atau self support ya, itu bisa dilakukan asalkan kita benar-benar tekun dan minta sama Tuhan untuk Tuhan yang terus memberkati akan hasil usaha kita, dan janji Tuhan itu akan berlaku untuk kita. Oke Kak, thank you. Baik, terima kasih Sister Joy. Menarik sekali memang ya. Kalau kita lihat di judul ini kan, pekerjaan di lokasi pedesaan. Nah, ketika kita istilahnya beralih dari kota ke desa, kan istilahnya mau bertahan hidup ya. Nah, mungkin saja pekerjaan kita harus tinggalkan pada akhirnya. Oleh karena kita akan intens di country living, ya, kita akan menanam dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa hidup
Ya, pertama adalah satu hal yang bukan menjadi ketakutan buat kita. Tapi tadi yang uh, Mr. Joy bilang terakhir, di mana kita bisa menjual hasilnya. Ya. Kebetulan ada keluarga saya lihat kemarin, mereka baru saja panen hasil yang mereka tanam. Mereka juga bertanam di kebun. Saya lihat ada mobil pickup yang jemput pisang-pisang dan hasil-hasil yang lain untuk dibawa dan dijual. Ini salah satu yang terlihat mungkin berapa sih pisang itu laku, ya. Satu tandan itu di sini mungkin kalau kita bilang pisang sepatu mungkin dia larinya harganya sekitar satu tandan itu ada berapa sisir ya. Itu kurang lebih ya 80.000 atau bahkan sampai 100.000. Cukup lumayan saudara. Kalau kita menanam pisang banyak dan kita bawa ke pasar, itu pisang pasti laku. Pisang pasti laku untuk di Indonesia ya. Dan ada rempah-rempah juga ya, itu pasti laku. Kalau di Manado ini ya, di Sulawesi Utara, eh, daya beli masyarakat untuk bahan-bahan seperti ini ya, itu cukup tinggi. Makanya kalau kita ke pasar, ada beberapa shelter-shelter yang menjual bahan-bahan yang sama. Ya, ada yang jual pisang, padahal sudah ada yang jual pisang di sebelah sana, tapi mereka juga jual. Lalu ada yang istilahnya jual rempah-rempah. Jadi ini bisa selain kita konsumsi, kita juga bisa apa namanya? Kita jual dan itu bukanlah satu hal yang apa ya? Karena satu hal yang hina ya. Dan kita bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua saya mau garis bawahi, saudara-saudara ketika kita menerima pekabaran ini, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita memiliki semangat yang membara, semangat yang besar untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan ini kepada kita. Ya, karena untuk kita di Indonesia, ya bersyukurnya luar biasa. Karena kalau kita mau tanam apa saja itu, ya saya boleh berani bilang hampir 100% jadi. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara yang ada di Amerika? Ketika mereka juga memiliki semangat yang besar untuk country living, walaupun keadaan mereka tidak semudah kita di sini ya, apalagi kita yang ada di sini yang memiliki bagaimana suburnya tanah kita. Saya tahu ada beberapa sahabat saya di Amerika juga country living, dan mereka harus beli tanah, ya. Nggak tahu apa kemasannya di karung atau di truk, saya nggak tahu. Tapi mereka harus beli tanah dan mereka harus bikin petak-petak tanah itu ditaruh situ. Ya kadang-kadang mereka bikin pakai kayak kuda-kuda seperti itu, ya agak tinggi dari tanah. Dan disitulah mereka pupuk, ya mereka tanam buah-buahan atau rempah-rempah di situ. Dan ini bukan satu hal yang gampang. Di Indonesia kita tidak perlu melakukan itu, ya rata-rata tempatnya mau di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, rata-rata semua tanah itu puji Tuhan subur. Ya. Jadi ada banyak kemudahan sebenarnya juga yang melalui pertolongan Tuhan yang boleh kita alami. Ya. Terima kasih Sister Joy untuk penekanan-penekanan tadi. Ada yang mau tambahkan yang lain saudara-saudara? Silakan. Kalau Kak, Iya, boleh tambah sedikit aja. silakan, Yang silakan. tadi Kak Oprin ada bilang itu. Jadi rencana Tuhan memang luar biasa ya teman-teman, kalau orang memang ikuti ya Tuhan. Kenapa? Karena orang sendiri sebagai keluarga belum sepenuhnya dalam rencana itu, tapi orang berkeinginan dalam rencana itu. Seperti yang tadi Kak Opin ya yang bilang orang datang beli itu pisang. Kayaknya imagine kalau coba kalian bayangkan kalau kalian tanam pisang itu banyak sekali, terus orang itu beli yang tadi satu tandan itu kalau bilang sekitar 80.000 ya, 80.000 mungkin atau jadi itu kalau tanam pisang itu tuh banyak itu akan menghasilkan banyak juga teman-teman. Dan kita orang tahu itu orang-orang yang akan beli itu orang pasti akan cari ya, kalau orang yang health conscious gitu mereka kali akan cari organik gitu. Jadi kalau orang punya tanaman yang organik atau nggak pakai pestisida itu
terus hasilnya bagus, orang pasti akan cari gitu. Makanya untuk country living itu orang memang perlu kebijaksanaan dari Tuhan bagaimana tanaman organik itu akan lebih apa ya, lebih jauh, lebih hasilnya lebih bagus daripada mungkin pakai pestisida. Dan memang betul kalau di Amerika sini memang harus beli tanah, harus tanahnya untuk beli dan tanam gitu. Dan itu juga nggak murah ya, makanya harus tahu cara mengolahnya, bagaimana supaya orang bisa menghasilkan yang organik. Dan kalaupun itu terjadi, banyak orang, soalnya kalau orang lihat ya, penduduk di kota itu, wah bermilion, aduh banyak sekali penduduk di kota, orang-orang di kota, dan mereka bergantung kepada petani-petani atau orang yang di panti untuk supply mereka punya makanan. Betul kan, Kak? Ya. Nah, kalau orang yang betul-betul ya, betul-betul minta sama Tuhan dengan apa yang kita ada, terus menghasilkan hasil yang luar biasa, mendapatkan supply orang yang beli makanan kita, teman-teman, ini Tuhan bilang kita menjadi raja dan ratu itu akan terjadi karena raja dan ratu kehidupan mereka itu apa berlimpah ya. Maksudnya I'm not saying that orang itu akan jadi kaya raya dan bukan seperti itu saya punya maksud. Tapi istilahnya kalau kita yang betul-betul bijaksana minta sama Tuhan dan bisa menghasilkan, teman-teman, kita bisa self support yang tadi kita bilang. Kita nggak perlu bekerja untuk dunia, dan malah kita bisa membantu pekerjaan Tuhan malah. Kalau memang kita betul-betul bekerja dan Tuhan lihat itu berkat yang Tuhan kasih itu bisa menjadi berkat orang lain, Tuhan akan berkati gitu. Jadi encouragement ya, masih untuk orang semua yang itu memang betul-betul orang minta sama Tuhan. Dan ingat tujuan country living itu kan yang orang sudah bahas waktu lalu, bukan untuk hanya selfish motif aja, tapi menjadi berkat untuk orang lain. Jadi kalau tanah kita usahakan itu bisa menjadi berkat untuk orang lain, kuncinya adalah tekun, jangan malas, jangan pernah, kalau ada kegagalan jangan pernah menyerah. Dan kita tahu minta sama Tuhan, Tuhan akan berkati tanah itu, kita akan bisa menjadi self-support, nggak perlu kerja lagi, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dan bisa menjadi blessing juga untuk orang lain. I think itu Tuhan punya purpose yang kalau orang sungguh-sungguh, itu Tuhan malah mau. Karena di Alkitab bilang Tuhan mau kita jadi head bukan tail. Istilahnya Tuhan mau kita jadi kepala bukan ekor. Yeah. Jadi dalam segala hal itu, mau bertanam kayak mau dalam hal-hal apapun, Tuhan mau kita jadi kepala bukan untuk glorify self, tapi semua glorinya di-give sama Tuhan. Kok ini karena kita gunakan cara Tuhan yang lebih sederhana, kita glorify Tuhan, orang-orang akan malah bisa kenal Tuhan dari kehidupan orang atau dari tanah atau hasil yang orang berikan. We can be a living witness untuk kita. Thank you, Kak. Betul, terima kasih, Sister Joy. Jadi kalau kita lihat ke konteks para ayah dan ibu yang memiliki sebidang tanah dan sebuah rumah yang nyaman adalah para raja dan ratu. Ini tidak bisa kita lihat dalam konteks duniawi. Ya, jadi ukurannya raja dan ratu itu bukan kaya sekali banyak uang, ya, tapi tingkat kenyamanannya, ya, dalam segi kerohanian, dalam segi bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan, bisa jadi berkat. Lalu kita bisa lihat anak-anak bertumbuh, ya, di dalam kebenaran. Ini tidak bisa dipahami oleh dunia. Makanya ratu dan raja ini dalam ya sebenarnya pengertiannya, di mana ada berkat di situ. Kira-kira seperti itu ya, saudara-saudara. Terima kasih, Sister Joy, tambahannya. Mungkin ada yang lain mau kasih tambahan? Tapi kalau kita bahas bagaimana Brother Dino dan Sister Joy di sana, sebenarnya kan sudah di country living ya itu. Cuma tinggal masalah ya silakan Sister Wasti, terima kasih sudah bergabung ya. Masalah tinggal mungkin sebidang tanah untuk mengolah kebun ya. Kurang lebih seperti itu ya.
Tapi sudah bukan di perkotaan tinggal. Dan itu dari poin ke Iya, poin, Pak. tentunya. Dari poin ke poin tentunya di prosesnya. Begitu juga kita semua akan alami itu, saudara-saudara. Oke, kita ke kutipan berikut. Buah, sayur-sayuran, dan unggas yang disarankan untuk sebuah daerah. Di lingkungan ini ada sebuah tanah luas yang berpenghuni. Beberapa orang-orang kita yang tinggal di daerah perkotaan yang tercemar mungkin dapat mengusahakan beberapa hektar dari tanah ini di waktu itu ya, di Sister White punya daerah ya. Nah, mereka dapat mencukupi diri mereka sendiri dengan menanam buah, sayur-sayuran, dan unggas. Jadi unggas juga disarankan ya, saudara-saudara, selain kita tanam buah-buahan, ya, unggas juga disarankan. Kalau di sini dibilang sanitarium akan dengan senang hati membeli telur dan sayur-sayuran dari mereka. Jadi tetap, saudara, kalau kita pelihara ayam ya di kampung atau bebek mungkin, itu kan biasanya ya kita kasih makan makanan ya jagung, makanan-makanan alami juga. Jadi hasil yang boleh kita terima dari telur-telur itu murni ya. Nah, maaf kata, saya pun sampai hari ini kalau datang ada di kota seperti ini ya saya mengkonsumsi telur-telur yang dari peternakan yang notabene boleh ayam itu bertelur oleh karena konsentrat makanan ya atau suntikan di mana ayam itu jadi ayam petelur yang dipaksakan supaya bertelur bukan pada waktunya, tapi memang ayam-ayam ini khusus untuk hanya bertelur. Ya. Dan eh, kita tahu ya dalam tanda kutip kalau itu dipaksakan ya telur-telur juga yang dihasilkan itu dari hasil-hasil konsentrat, begitu juga daging-dagingnya ya. Ayam baru 3 bulan, 4 bulan sudah bisa dipanen untuk dikonsumsi. Begitu cepat ya. Nah, hal-hal ini eh, saya pikir bukan tujuan Tuhan untuk boleh jadi bahan yang kita konsumsi. Ya. Dan kita belajar juga dari segi kesehatan, bagaimana hal ini akan sangat berpengaruh bagi kesehatan kita ketika kita mengkonsumsi. Nah, walaupun ada unggas-unggas yang bisa kita tanam, yang kita bisa pelihara di country living, telurnya juga kita bisa bisa jual dan itu murni. Memang beda kalau telur ayam kampung dia di sini ya warnanya putih dan dia agak kecil. Ya. Tapi kalau ayam telur itu kan dia coklat lalu besar, hasilnya lebih besar seperti itu. Tapi ketika kita lihat yang kecil ini putih, itu mau masuk ke dalam tubuh terasa lebih lebih apa ya, lebih fresh. Karena mindset kita lihat seperti tanaman lah ya. Ini apa namanya istilahnya tidak menggunakan pupuk-pupuk atau bahan-bahan kimia untuk dipaksakan bertumbuh. Jadi unggas pun disarankan untuk kita boleh kita pelihara. Saya berharap kalau mungkin beberapa jalinan usaha seperti ini dapat dimulai. Ya, tadi kita di atas ada bisa menanam buah, kita bisa jual, unggas-unggas juga yang menghasilkan telur bisa kita jual, dan ini adalah semua usaha-usaha ya, yang tentunya juga akan bisa jadi berkat buat orang lain. Berkat yang melimpah akan datang pada para orang tua dan anak-anak kalau mereka mau meninggalkan daerah perkotaan yang jahat dan tercemar dan pergi ke pedesaan. Diulang-ulang terus, saudara-saudara ya. Letter 63 1904. Kita lihat di kutipan berikut. Tinggal di pedesaan sebuah berkat bagi orang miskin. Jika orang-orang miskin yang sekarang ramai tinggal di kota-kota dapat menemukan tempat tinggal di tanah ini, mereka tidak hanya beroleh mata pencarian, tetapi menemukan kesehatan dan kebahagiaan yang sekarang tidak mereka ketahui. Kerja keras, pengeluaran gaji yang rendah, ya, ketat, banyak kesukaran dan penderitaan menjadi bagian mereka. Jadi dikatakan orang-orang miskin banyak berbondong-bondong, ya,
ke kota karena konsep pemikiran kita sama ya. Oh, kalau kita ke kota bisa dapat penghasilan yang besar, gaji lebih besar daripada di kampung, kan begitu. Tapi kita juga kadang lupa bahwa di kota pengeluarannya juga besar. Mulai dari sewa, belum segala makanan kita harus beli. Ya, bahan-bahan makanan harus beli. Segala sesuatu di kota itu rata-rata ya, berani saya bilang 95% beli. Apapun itu, ya. Tapi di sini kalau saja bisa dikelola tanah-tanah yang ada, seperti yang Sister White bilang, itu akan membawa satu hal yang membahagiakan bagi mereka. Tetapi entah berkat macam apa yang akan menjadi milik mereka kalau mereka meninggalkan kota dengan segala godaan jahatnya, gejolak, penderitaan, dan kekotoran untuk ketenangan, kedamaian, dan kemurnian hidup di desa. Jadi ada perbedaannya, saudara-saudara. Kita lihat lagi. Terlalu banyak dari mereka yang hidup di daerah perkotaan yang tidak memiliki sebuah halaman dengan rumput yang hijau di mana mereka dapat berdiri, yang tahun demi tahun hanya melihat lapangan kotor, gang-gang sempit, dinding-dinding bata, trotoar, dan langit yang dipenuhi debu dan asap. Jika ini bisa digantikan oleh daerah pertanian yang dikelilingi oleh ladang-ladang hijau, hutan-hutan, perbukitan, dan sungai-sungai, langit yang cerah, dan udara menyegarkan yang murni dari pedesaan, ini akan tampak seperti surga. Sekali lagi pemahaman yang dalam ya, dalam konteks ini dipaparkan di paragraf 19, CL 19 paragraf 2. Bagaimana kalau kita yang ada di kota biasanya begini. Ada program-program gereja atau sekolah, mari kita ke alam. Ya, pergilah kita dan menikmati alam. Tapi itu hanya beberapa jam. Lalu kita kembali lagi ya ke perkotaan, dan di sini digambarkan bagaimana keadaan di kota itu ya. Jadi kalau hanya kita punya program-program yang beberapa jam pergi ke lihat alam ya, walaupun itu penting, tapi ada langkah jauh lebih pentingnya ketika kita mengalaminya, ketika kita benar-benar ada di alam ya. Saudara-saudara yang sudah country living, saya rasa sangat mengaminkan ini ya, dan kita boleh menikmati apa yang kita baca ya dari kutipan ini. Oke, sejauh ini ada yang mau kasih tambahan? Silakan saudara-saudara. Ini tidak ada ya. Hanya singkat sekali ini chapter, hanya ada 6 halaman chapter 4 ini. Baik, kalau belum, ya silakan, saya setuju. Oke, jadi orang kan semua ini belajar sama-sama ya di buku Country Living, dan belajar sama-sama dan mendapatkan firman Tuhan yang sama untuk bagaimana hidup di Country Living. Jadi yang kita lihat juga adalah untuk kita di Country Living ada Tuhan punya maksud juga di sini yang kita lihat di sini. Ya, adalah bagaimana kita bisa self-support atau bisa mencukupi orang punya kebutuhan dari tanaman-tanaman kita. Dan juga tadi dibilang di situ unggas ya, atau piara ayam. Jadi yang kita lihat di sini bahwa untuk mau di country living ini yang Tuhan inginkan sama orang itu adalah benar-benar untuk dia punya tujuan di masa depan itu untuk tidak bergantung kepada siapapun ya, atau tidak bergantung kepada government, atau tidak bergantung kepada makanan-makanan yang dijual di toko-toko gitu. Jadi ini adalah maksud Tuhan atau rencana Tuhan yang sangat indah untuk orang semua, yang mana kalau kita di country living itu benar-benar orang, kalau saya lihat ya dari kutipan ini, benar-benar orang ini harus
minta sama Tuhan kebijaksanaan dari Tuhan bagaimana untuk orang bisa self support. Misalnya kayak kita sama Dino. Sekarang ini orang bisa masih bekerja. Belum self support istilahnya dari orang punya penghasilan sendiri dan tidak bekerja untuk bagi perusahaan-perusahaan atau dimanapun orang bekerja sekarang seperti itu. Jadi bagaimana orang di country living itu minta sama Tuhan, Tuhan bagaimana untuk orang bisa dedikasikan orang punya diri itu untuk bekerja sama Tuhan dan at the same time orang bisa support orang punya diri sendiri yang nggak perlu bekerja untuk istilahnya untuk di tempat di mana orang bekerja sekarang seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau orang mau bekerja sepenuhnya untuk Tuhan dan orang misalnya harus bayar rumah, harus mencukupi kebutuhan orang punya diri. Kalau orang nggak ada penghasilan dari self support, itu orang pasti akan bekerja terus untuk dimanapun orang berada ya, misalnya. Tapi di dalam buku Country Living ini kita ini yang untuk saya baca yang saya dapat apa yang bisa yang dapat dari bacaan ini adalah Tuhan mau untuk orang tidak bergantung kepada siapapun, bisa self support. Dan bukan hanya itu, kalau kita self support yang kita lihat ya orang-orang di sini at least yang mereka sudah punya country living self support, mereka tidak bekerja lagi sama dunia dan mereka dedikasikan diri mereka 100% untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa ya. I mean, I'm not saying semua harus begitu gitu loh. Ini yang kita lihat bahwa orang-orang yang benar-benar mengusahakan tanah mereka, bisa menghasilkan dari tanah yang mereka sudah mereka peroleh, mereka bisa self support dan dedikasikan diri mereka 100% untuk Tuhan. Kemana-mana mereka tidak terikat dari pekerjaan mereka, nggak terikat dengan kalau orang baca di buku pelajaran yang sebelumnya kan itu dengan labor union, nggak terikat dengan ini dengan itu sepertinya kayak freedom yang gimana ya untuk teman-teman yang masih bekerja. Kalau udah nggak terikat dengan dunia itu sebenarnya luar biasa freedom gitu, maksudnya kebebasan yang orang nggak perlu kerja 5 hari 1 minggu atau 4 hari 1 minggu yang harus begini. Orang bekerja sama Tuhan dan memang betul-betul Tuhan akan memberkati kalau memang itu Tuhan lihat itu orang punya kerinduan dan ada usaha-usaha yang orang lakukan dalam di country living ini. Dan country living ini menjanjikan berkat yang luar biasa asal yang orang sudah bahas waktu lalu. Kalau orang beli mobil, harus ada buku manual kan, bagaimana supaya mobilnya itu tidak rusak, bagaimana menjaga mobil ini, harus isi pakai bensin, atau harus gasolin, atau harus diesel, atau apa, atau harus di-charge pakai listrik. Jadi terus harus tahu manualnya dan country living inilah manualnya gitu. Mau di country living itu apa sebenarnya? Ternyata Tuhan mau kita untuk bekerja mengolah tanah dan hasilnya akan penghasilan dari itu gitu. Dan kalau penghasilan Tuhan berkati hasil usaha kita, I don't have to work gitu loh, nggak perlu kerja untuk bisa self support, bisa mencukupi keluarga kita, bisa menjadi berkat juga untuk orang lain dan bisa bekerja sepenuhnya untuk Tuhan gitu. Dan bukankah itu satu hal yang luar biasa adalah rencana Tuhan untuk country living. Jadi untuk teman-teman yang sudah di country living atau teman-teman yang mau di country living, inilah rencana Tuhan yang saya lihat luar biasa ya, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah orang lihat gitu, apakah orang punya kebutuhan masih bergantung kepada dunia atau kita bisa peroleh dari tanam-tanaman yang kita bisa tanam. Apakah saya bisa self support juga, bisa jual hasil kita punya untuk bisa ada penghasilan. Dan mungkin dengan seterusnya kita bisa tahu supplier mana yang kita bisa kasih, bisa jual, dan bisa self-support untuk bisa bekerja sepenuhnya untuk Tuhan. I mean, for me, it's a great blessing kalau itu bisa fulfill dalam orang, at least ya, in my family, maksudnya kita bisa lihat itu luar biasa kalau memang orang betul-betul ikut apa yang Tuhan berikan di dalam buku pedoman untuk belajar country living ini. Oke, thank you Pak Opin. Terima kasih tambahannya. Kita
bersyukur saudara-saudara dapat uh, tuntunan melalui buku ini ya. Kita bisa sama-sama belajar, kita bisa melihat, dan semoga tidak bosan ya dengan kutipan-kutipan. Banyak sekali yang diulang-ulangi ya. Tapi itulah amaran saudara-saudara. Ya, bersyukur kita masih bisa dengar hal-hal yang Tuhan mau kita tahu, dan kita bisa melihat ini sebagai bentuk bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Ada yang lain mau kasih tambahan? Baik, kalau belum kita lanjut ya. Maaf. Dengan memutuskan sebagian besar kontak, hubungan, dan ketergantungan kepada manusia, tadi yang Sister Joy uraikan, dan memisahkan diri dari kaidah-kaidah, adat istiadat, dan kesenangan dunia yang merusak, mereka akan datang lebih dekat ke hati alam. Hadirat Tuhan akan lebih nyata untuk mereka. Banyak yang akan belajar untuk bergantung padanya, tergantung padanya. Melewati alam, mereka akan mendengar suaranya berbicara. Dalam hati mereka akan damai dan kasihnya, dan pikiran, jiwa, dan tubuh akan menanggapi untuk pemulihan sebuah kekuatan yang memberi kehidupan. Kutipan ini benar, saudara. Ya, saya pribadi saya merasakan waktu itu, ini bukan sebuah saran ya, tapi ini pengalaman ya. Saya meninggalkan pekerjaan saya, saya pergi ke country living, dan saya mengalami bagaimana yang Sister Joy bilang tadi, lepas dari ikatan-ikatan, ya. Dan di sana saya diproses, dan sangat luar biasa. Contoh, waktu selama COVID kemarin, di mana kekacauan di kota, tapi puji Tuhan kita ada di kebun dan tidak merasakan tekanan-tekanan yang seharusnya kita rasakan kalau kita ada di kota. Dan puji Tuhan, banyak latihan fisik yang terjadi di sana. Lalu bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, seperti yang kita baca, suaranya lebih peka kita dengar, ya. Lebih ada banyak meditasi pribadi yang bisa kita lakukan. Oleh karena kalau di kota, ya bisa saja jam 10, jam 11 kita belum tidur. Ya. Tapi kalau di kebun itu, saudara, kita cuma pakai solar panel. Ya. Cuma beberapa titik lampu yang kita gunakan. Dan kalau malam kita matiin semua kecuali yang untuk di kamar mandi. Dan masuk jam 6 selesai kita mandi, kita makan malam, lalu sudah hanya dengar suara jangkrik. Ya, sangat sepi. Kadang-kadang ada suara burung juga, burung di malam hari. Ya, dan setelah kita worship malam, ya, lalu kita tidur. Jadi masih istilahnya pagi, ya, kita sudah tidur. Dan waktu subuh kita bangun selalu segar, ya, tidak ada pengaruh hal-hal lain selain kita. Jadi beribadah di pagi hari itu jam 4 otomatis sudah bangun, saudara-saudara. Jam 4, paling lama kita bangun jam 5. Tapi kita sudah ada waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Tidak huru-hara, tidak, sudah mau jam 6 kita harus jalan, jam 7 harus di sini, tidak ada hal itu terjadi. Jadi tidak ada hal yang buru-buru yang harus dikejar-kejar. Kita bangun, kita sembahyang, ya, lalu mempersiapkan makanan. Setelah makanan selesai, ya, lalu kita mulai bekerja, membersihkan tanaman-tanaman, merawat, dan semua itu adalah satu hal yang indah. Jadi benar kutipan ini, ya. Lewat alam mereka akan mendengar suaranya berbicara dalam hati mereka, akan damai dan kasihnya. Benar-benar. Puji Tuhan, saudara-saudara. Oke.
Sebelum kita lanjut, ada yang mau kasih tambahan? Kita mungkin ada di tinggal ya tinggal satu dua judul ya, subjudul ya. Oke, baik, kalau belum ada kita lanjut. Industri-industri untuk keluarga dari perkotaan. Umat percaya yang sekarang tinggal di perkotaan akan harus pindah ke pedesaan. Umat percaya ya, supaya mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kehancuran. Diulangi lagi di sini ya. Sudah ada tiga chapter sebelumnya itu dibahas terus. Perhatian harus diberikan kepada industri-industri di mana keluarga-keluarga ini dapat menemukan pekerjaan. Oke, ada saran tetap bekerja ya. Boleh mendapatkan kepada mereka yang dipercayakan untuk mengurus sekolah-sekolah, harus dapat melihat apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk membangun industri-industri semacam itu. Supaya orang-orang kita yang berkeinginan meninggalkan perkotaan dapat menemukan sebuah rumah sederhana tanpa pengeluaran besar yang berarti dan juga beroleh pekerjaan. Di sini kita ada Sister Wasti ya yang sudah alami ini. Jadi ada di lembaga-lembaga sekolah kita dan mengajar di sana, dan tempatnya di country living, tempatnya sangat indah, bunga-bunga. Lalu kalau mau bertanam apa aja di daerah situ, saya sudah berapa kali ada di situ ya, di tempatnya Sister Wasti, dan sangat sangat indah sekali. Di mana pekerjaan untuk lembaga-lembaga ini juga boleh sangat membantu. Semua yang perlu dilakukan tidak dapat disebutkan sampai sebuah langkah awal dijalankan. Berdoalah untuk hal itu dan ingatlah Tuhan yang mengepalai bahwa Dia yang membimbing pekerjaan yang dilakukan di berbagai lembaga. Maaf, kita tidak tahu ya. Tetapi selain sekolah juga ada sanitarium ya yang bisa didirikan ya dengan cara Tuhan. Kalau sekarang ini saya kabur, saya tidak bisa lihat gimana sih saya bisa punya sanitarium, saya bisa mendirikan sanitarium. Itu masih apa namanya, tidak mampu saya lihat. Tapi begitu juga mungkin saudara-saudara. Tapi dengan cara Tuhan bisa saja pada waktunya kita sudah ada sebuah sanitarium yang bisa membuat kita bekerja di situ ya. Dan dikatakan semua yang perlu dilakukan tidak dapat disebutkan sampai sebuah langkah awal dijalankan. Jadi harus ada inisiatif, ada langkah yang diambil saudara-saudara. Dan penekanannya berdoalah untuk hal itu. Di sebuah tempat di mana pekerjaan dilakukan dengan benar akan menjadi pelajaran untuk tempat-tempat lainnya. Tidak boleh ada sikap sempit, tidak boleh ada sikap mementingkan diri sendiri dalam pekerjaan yang dilakukan. Nah ini belajar apa namanya, mengekang diri juga ada di dalam pekerjaan Tuhan ini, saudara. Pekerjaan harus ditempatkan pada dasar yang sederhana dan masuk akal. Semua orang harus diajar untuk tidak hanya mengaku percaya akan kebenaran sebagai kebenaran, tetapi juga untuk mencontohkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini panggilan saudara-saudara. Ya, di paragraf ini bagaimana ada industri-industri, ada lembaga-lembaga ya yang bisa menampung atau memberikan kesempatan buat kita yang mau keluar dari kota, datang ke desa untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ingat tadi, kita juga bisa jadi berkat buat orang lain ya. Bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Ya, dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bukan juga cuma belajar ya dan mengaku kita percaya ya,
tetapi kita juga harus mencontohkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan country living adalah tempat yang di mana kita ditempa, ya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya jadi tidak sabar untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian 1-2 tahun ke depan dari saudara-saudara ya yang sudah country living, pengalaman-pengalamannya itu bisa di-share. Oke, ada mau kasih tambahan di sini saudara-saudara? Baik, kalau belum ada, kita lanjut di paragraf subjudul terakhir ya. Bisnis makanan sehat. Kalau tadi di atas ada lembaga-lembaga, ya, sekolah-sekolah, mungkin bisa saja sanitarium ya. Di sini bisnis makanan sehat. Bisnis makanan sehat harus didirikan di sini. Ini harus menjadi salah satu industri yang terhubung dengan sekolah. Tuhan telah menginstruksikan kepada saya agar para orang tua dapat bekerja di industri ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Tetapi semua yang harus dilakukan harus dijalankan dengan penuh kesederhanaan. Tidak boleh ada pemborosan dalam segala hal. Pekerjaan yang kukuh harus dilakukan. Karena kecuali pekerjaan itu dilakukan dengan kukuh, sebuah keserampangan adalah hasilnya. Jadi saudara-saudara, nggak salah ya. Saya ada beberapa teman yang menjalankan usaha ini. Ya, terlihat kecil ya. Tapi dia membuat kue yang mana kue itu diolah sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang tidak terkontaminasi dengan pengawet dan juga bahan-bahan yang tidak sehat. Tapi justru rasa enaknya itu tidak kalah dengan apa yang dijual di toko-toko, ya, di mana kadar gula tidak tinggi. Jadi semua dibuat dengan hal-hal yang konsep kesehatan memang. Dan saya sudah mencicipi produknya, saya sudah beli juga, sudah merasakan itu. Dan luar biasa, kami lagi belajar beberapa resep ya dari kue-kue itu ya, makanan-makanan sehat ini. Jadi artinya ketika kita mau sehat ya, bukan berarti juga kita tidak bisa makan makanan yang enak ya. Justru kesaksian Brother Lowry juga sahabatnya yang melihat atau merasakan menikmati makanan vegetarian ya yang sehat-sehat ya dan enak, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi makanan sehat dengan pertolongan Tuhan kita bisa usahakan. Saya lihat itu berjalan ya, sahabat saya melakukan itu. Dan puji Tuhan, memang nggak booming kayak wah industri besar harus dikirim ke supermarket, tidak seperti itu. Tapi berjalan, ada banyak orang juga order pesan dari apa yang dia buat. So, saudara, ini subjudul kita yang terakhir. Apakah ada yang mau kasih masukan dan tambahan sebelum kita tutup ya? Kalau Kak Pin. Ya, silakan. Ya, jadi tambah lagi ya yang kita bahas, yang belajar di sini bahwa harus ada makanan, bukan harus ya, bisa seorang bisa lakukan ini bisnis makanan sehat gitu. Jadi ternyata di country living itu banyak sekali peluang sebenarnya, ya kan? Banyak peluang yang orang bisa lakukan untuk menjadi self-supporting, orang punya kehidupan keluarga dan bisa menjadi blessing untuk orang lain. Karena kan tadi dibilang orang nggak boleh selfish ya. Jadi kalau misalnya let's say orang mau bawa orang punya keluarga atau teman-teman yang di kota kan sometimes mereka pikir oh di country mau bikin apa gitu, mau dapat pekerjaan di mana gitu. Memang betul, maksudnya it makes sense gitu, masuk di akal. Jadi kalau ada usaha-usaha yang kecil misalnya orang bisa lakukan, kita bisa panggil keluarga atau teman-teman di kota, mereka bisa bekerja dalam usaha itu dan mereka juga bisa mendapatkan hasilan selain dari tadi dibilang bertanam
sayuran, buah-buahan, dan juga unggas. Ini juga adalah sarana Tuhan untuk bisa menjadi healthful health food business ya. Jadi luar biasa memang benar-benar hmm, satu hal yang mungkin kita nggak pikirkan di masa lampau. Ternyata di country living itu setelah orang baca buku ini kita punya pemikiran beda-beda jadi beda ya dengan kita punya pemikiran country living dulu. Country living dulu itu kita pikirnya ya udah keluar kota, tanam-tanaman begitu dan memang betul itu. Tapi bukan hanya sebatas itu ternyata teman-teman yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan mau juga kita ada bisnis gitu, ada usaha di country living gitu. Jadi untuk teman-teman yang di country living, mungkin bisa start thinking ya, atau mulai berpikir apa usaha yang orang bisa lakukan untuk bisa continue jadi self support dan juga bisa menolong orang lain. Karena kan orang misalnya orang baca buku dari siapa tuh Nuh kan, bukan Henok yang dia panggil orang-orang dari kota untuk tinggal di desa. Nah, untuk sekarang orang untuk memanggil misalnya orang pekeluarga atau orang punya teman di kota, dengan cara bagaimana? Jadi salah satu means atau cara yang Tuhan gunakan itu adalah membuka usaha. Jadi usaha yang orang lakukan di situ untuk bisa panggil teman-teman atau keluarga pergi di country living yang mana ada usaha yang orang bisa self support atau jadi country living itu sepertinya jangkauannya luas, bukan narrow minded atau bukan hanya ya udah country living gitu, pergi keluar dari situ and then that's it. Nggak seperti itu ternyata teman-teman. Bisa ada sanitarium, bisa ada usaha makanan yang sehat, bisa ada unggas, bisa ada jual banyak teman-teman. Jadi kadang orang berpikir saya mau panggil saya punya keluarga dan teman-teman dari kota ke sini, terus mereka mau kerja di mana contoh ya? Yeah. Mereka mau bikin apa misalnya gitu. Tapi kalau ada usaha yang kita lakukan dan mereka bisa lihat, oh saya bisa lakukan itu di sini, mereka akan pindah gitu. Sama seperti Henok, panggil di situ kita bisa sama seperti Henok. Jadi tadi dikatakan di situ ya, kebenaran itu bukan hanya orang sekedar baca atau belajar, tapi harus dihidupkan, practicality, ada praktek dalam orang punya kehidupan. Dan betul, ini praktek-praktek yang Tuhan mau sebenarnya untuk orang lakukan. Yang tadi Kak Opin bilang, ada teman yang bikin makanan sehat dan enak. Di medical missionary yang kita ambil itu banyak sekali makanan yang sehat dan enak. Kalau memang orang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, bisa itu jadi usaha kita gitu untuk bisa jual gitu kepada orang lain. Dan teman-teman di Indonesia juga bisa pikir apa usaha yang dilakukan untuk bisa menjadi bisnis untuk jadi country living itu bukan hanya sebatas saya pergi dan tanam untuk kita makan aja, enggak, peluangnya itu endless gitu, nggak ada batas gitu, asal memang betul-betul orang minta sama Tuhan, Tuhan berikan kebijaksanaan dan juga dengan kebiasaan yang Tuhan berikan bisa menjadi berkat untuk orang punya keluarga, jadi berkat untuk teman-teman di kota dan keluarga di kota yang mereka mau pindah karena mereka juga bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan di country. Gitu. Oke Kak, mungkin itu tambahannya. Thank you. Terima kasih, Sister Joy. Ada beberapa orang yang saya kenal, sahabat juga dan sebagian keluarga, mereka bilang begini, ngapain kalian? Sudah bagus-bagus di sini, baru pergi di kebun sana, tinggal di sana, ngapain? Jadi ada pemahaman yang tidak mereka miliki dari hal itu. Ya bahkan sahabat-sahabat dari gereja juga ya. Jadi penekanannya kepada kan di sini juga kita bisa melayani, kita juga bisa menginjil. Seperti itu ya, kalau ada alasan untuk menginjil. Nah, jadi memang benar ketika kita mau melangkah, ya, semua dari konteks ini kita juga ada bacaan dulu betul ya. Setuju kita juga, oh iya, penting cari sebidang tanah, kita bikin rumah, kita menanam, selesai. Pekerjaan harus kita tinggalkan, sehingga ada banyak waktu dengan pemikiran yang buta-buta ini, ya, langkah yang salah ini, membuat kita memang tidak ada uang sama sekali dan tidak tahu mau bikin apa.
sudah meninggalkan pekerjaan, dan ini adalah langkah yang konyol ya, yang tidak disarankan oleh kebenaran firman Tuhan. Di sini Tuhan kasih solusi ya. Tidak salah ketika kita juga punya misalnya toko kue sehat atau ada restoran kecil sehat ya. Ya kalau di sini ada banyak warung-warung makan yang jual tinutuan ya, bubur nado yang notabene sehat ya, dan jenis-jenis makanan yang lain, itu nggak salah, kita ada usaha juga untuk lakukan itu dalam konteks kesehatannya. Dan artinya tetap kita juga walaupun di country living bisa menghasilkan. Ya kalau nggak mau ke situ ya mungkin tanamlah pisang banyak-banyak dan kita bisa jual, itu tetap menghasilkan. Artinya tetap ada pekerjaan ya. Tidak dengan langkah yang sembrono, yang buta-buta, dan pada akhirnya kita yang akan mengalami penderitaan yang akhirnya menuntun kita untuk bosan di situ dan kembali meninggalkan pedesaan untuk kembali ke kota ya, karena lebih nyaman di kota, kesannya seperti itu ya. Oke, kita ada di kutipan terakhir ini. Apa masih ada tambahan dari saudara-saudara sebelum kita tutup? Baik, saudara-saudara, kalau sudah tidak ada, dan inilah Bible study kita. Saya berharap kita boleh menerima satu kebenaran Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan juga kita boleh mengingat-ingat selalu apa yang sudah sama-sama kita pelajari ini, boleh menjadi satu bahan untuk kita pertimbangkan dan melangkah sesuai dengan amaran yang Tuhan berikan bagi kita. Saat ini belum terlambat, tetapi ketika ada amaran, biarlah kiranya melalui pertolongan Tuhan kita boleh melangkah satu persatu ya. Dan nasihat-nasihat yang boleh kita dapat ini adalah satu kebenaran yang menuntun kita untuk memiliki iman yang bertumbuh pada Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah sama-sama bergabung, berpartisipasi untuk Bible study bersama-sama, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan tutup Bible study ini dan kita akan berdoa.